ini merupakan pesan penting sebetulnya dari Allah kepada kita umat Islam, yaitu tentang Muhammad Qasim, mimpi Muhammad Qasim tertutup topeng Dajjal. Dan ini sempat menjadi kontroversi, ya, perselisihan pendapat di antara kita dengan Muhammad Qasim sendiri, dan tentu diikuti oleh helper-helper yang sekarang ini ada di sekelilingnya. Pesan penting ini kenapa? Saya berijtihad, saya merenung, dikaitkan dengan mimpi-mimpi lainnya, dikaitkan dengan mata kami menyaksikan, hati kami melihat langsung, merasakan siapa Muhammad Qasim saat ini. Jadi kami bicara berdasarkan analisa yang sangat tajam. Ya. Artinya dikaitkan dengan mimpi lain, dikaitkan dengan mimpi helper-helper lain yang sejalan, kemudian juga fakta yang terjadi ketika saya dekat dengan Muhammad Qasim. Dan Allah takdirkan saya mengenal 6 bulan, tidak main-main ini, berada di negara orang. Namun, karena saya paham Muhammad Qasim seperti apa sifatnya, maka tentu ketika kita ngasih tahu bahwa Anda saat ini masih tertutup topeng Dajjal, dia pasti tidak terima. Rekan sekalian, apa pesan Allah yang ingin disampaikan kepada kita dengan mimpi ini? Allah ingin menggambarkan, pertama, seolah-olah manusia. Nih, sesuai dengan pesan yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu. Ini benar nih. Al-Mahdi tidak mampu menghadapi Dajjal. Karena jelas dalam hadisnya pun demikian. Justru yang mampu hanya Nabi Isa alaihissalam yang melemahkan Dajjal itu. Bukan Imam Mahdi. Bahkan dalam hadis jelas Imam Mahdi tunggang langgang, kalah berperang. Juga demikian dengan mimpi Qasim. Waktu berhadapan sendiri nih, pingsan Qasim. Tidak mampu menghadapi. Demikian juga waktu perang nanti Muhammad Qasim dengan tentara Muslim dan tentara Dajjal. Kapan terjadi? Itu setelah masa damai. Ya, sesuai dengan hadis nih. Makanya mimpi Qasim sesuai juga. Jadi perang dengan Dajjal itu setelah terjadi perang Mahramah Kubro. Jadi perang itu panjang nanti ceritanya ya. Memang ada masa damai 7 tahun. Sebentar saja 7 tahun. Nah, setelah itu Dajjal semakin mungkin merasa gagal ya untuk menguasai dunia karena lebih menguasai Muhammad Qasim ya sebagai Al-Mahdi dan tentara Muslim. Akhirnya mereka berperang. Jadi di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar nanti. Karena Dajjal itu pengikutnya umat Islam, mengaku sebagai Islam. Mungkin itulah kurang lebih demikian, di mana pada saat itu kita lari tunggang langgang, banyak yang terbunuh, sampai Qasim dikasih oleh Allah, itu gambarannya 2 miliar sampai 2,5 miliar. Jadi kematian perang dengan Dajjal dan tentara itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan Mahramah Kubro. Mahramah Kubro 4 tahun, hanya meninggalnya 800 juta orang. Ya. Tapi perang dengan Dajjal mungkin itu perang habis-habisan. Dan kita sisanya sedikit, tentara kita, ya, lalu gabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam lah yang mampu melemahkan Dajjal. Dan saya, hasil ijtihad saya, hasil perenungan saya yang mendalam, insya Allah Dajjal itu sadar bahwa dirinya Dajjal ketika ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena di pihak Al-Mahdi ada dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu hadis itu. Dia bikin skenario bagaimana caranya saya lah sebetulnya yang disebut dengan Al-Masih itu. Makanya Allah memberi julukan Al-Masih Ad-Dajjal. Penolong bagi umat Islam di akhir zaman. Makanya Al-Masih. Nah, sedangkan dalam hadis kan penolong tuh siapa coba? Al-Mahdi kan.
Nah, dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia sadar, Al-Mahdi ada di pihak Nabi Isa alaihissalam. Berarti sayalah Dajjal itu. Wah, disitulah dia sadar. Kenapa demikian? Karena gini. Ada satu logika jangan lupa yang harus kita pikirkan, ya. Perang dengan Dajjal itu kan Allahu Akbar di sini Allahu Akbar. Berarti di sana juga yakin benar kan? Makanya sampai habis-habisan. Di sana pun juga yakin bahwa kitalah Al-Mahdi Dajjal itu. Sehingga mungkin ada ketidakpuasan. Masa Al-Mahdi memerintah negara? Bukannya Al-Mahdi itu justru melawan kezialiman negara gitu kan? Akhirnya terus terpelihara nih orang-orang yang seberang sana itu. Sehingga ketika Muhammad Qasim berhasil memberikan contoh Islam, mungkin saja di sana ngomong itu Wahabi, itu pemerintahan Wahabi. Betul tidak? Masa foto syirik, justru foto itu berkah. Bisa jadi begitu nih, prinsip orang sonono. Pengikut Dajjal itu. Jadi kita perang opini terus tuh. Selama Muhammad Qasim berkuasa, ini perang opini terus. Wah itu, tinggalin itu, Pakistan itu. Dan bahkan mungkin dianggap menjajah lah segala macam. Kemudian juga Wahabi ini, ya kan? Wah, masa foto nggak boleh. Itu begitu terus mungkin terpelihara nih kan? Nah, sehingga ada dua kelompok besar, pengikut Dajjal dan pengikut Al-Mahdi. Itu hasil ijtihad saya. Jadi karena dia yakin, mereka lah sebetulnya Al-Masih itu, ya Dajjal ini, karena bukti doanya terkabul, ya kan? Semua terkabul, minta air terkabul, minta hujan terkabul. Peternakan yang tadinya kering kerontang gara-gara dia nih, jadi gemuk-gemukan, itu ada dalam hadisnya. Nah, sehingga makanya hebat. 2,5 miliar itu kematian itu karena keyakinan hati kan? Pasti itu. Mari kita berpikir luas ya. Jadi baru ketika berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal sadar, ini Nabi Isa. Karena di sampingnya ada Al-Mahdi, Masya Allah. Mungkin dia itulah di situ digambarkan kan Dajjal itu ya meleleh. Meleleh itu bukan meleleh kayak gambaran kayak lilin, tapi itu bisa jadi isyarat drop. Masya Allah. Ya Allah, benar itu. Ternyata dialah Al-Mahdi. Waduh, mungkin begitu bergetar ya. Nah, disitulah akhirnya dibunuh ya. Baik, itu gambarannya. Jadi sebetulnya ini pesan penting untuk umat Islam. Mari, hater selasa helper, berpikirlah bukan dengan dengki, tapi dengan akal sehat. Ya, kita membicarakan ini justru untuk learning umat Islam. Jangan main-main dengan perkara Dajjal. Ya, saya sudah sering bahas Dajjal ini. Bahkan kiai, profesor, doktor, siapapun yang punya gelar berderet, di depannya ada 100 gelar, di belakangnya ada 200 gelar, takluk sama Dajjal. Ya. Jadi jangan main-main. Baik, saya akan sampaikannya. Pertama, dari pernyataan Muhammad Qasim yang diresumekan oleh helper. Jadi ini bukan langsung pernyataan Qasim, tapi helper yang diskusi, kemudian bikin resume. Walau alam tepat atau tidaknya ya. Karena jangan lupa, kadang-kadang kita sering salah memahami. Tanggapan dari helper berdasarkan pengakuan Muhammad Qasim. Sepengetahuan saudara Muhammad Qasim bahwa ada sebagian orang yang salah mengartikan mimpi saudara Muhammad Qasim tentang kesaktian dan topeng Dajjal. Saudara Qasim telah memberitahu bahwa peristiwa mimpi ini telah terjadi, telah memberikan interpretasi berikut di dalam mimpi itu. Ya, ini telah terjadi dan Muhammad Qasim sudah menginterpretasikan mimpi berikut. Satu, mimpi sakti dan topeng Dajjal sudah terjadi katanya. Mimpi ini di bulan Juni 2017 dan peristiwa yang terjadi dalam hidup saya adalah bulan April sampai dengan Juli 2017 juga. Ya. Oke. Beberapa tahun pertama penyebaran mimpi sangat sulit kata Qasim karena saya hanya melakukan secara online. Dan saya tidak membagikan identitas saya. Jadi pokoknya share, kemudian di situ mimpi Qasim, ya Abdul Karim, siapa Qasim Abdul Karim gini lah, ya.
Tidak tahu fotonya siapa, ini bagaimana dan sebagainya. Identitasnya ditutup, kira-kira begitulah. Tapi mimpinya disebarkan. Pada April 2017, seseorang selebriti Pakistan yang terkenal membuat komentar keras terhadap saya yang membuat banyak pembantu pergi, katanya. Membuat orang yang mulai percaya pergi. Dia bilang, ya. Karena dia kan masih mulai dikomentari melalui mimpi kan, karena belum tahu Qasim siapa, wajahnya yang mana kan, kira-kira gitulah. Karena ini keras, kok katanya tidak, kenapa kamu tidak membuka identitas ya? Ini adalah orang-orang yang bersama saya saat itu dan mendukung impian saya. Jadi ada beberapa yang sudah mulai mendukung. Oke. Dan termasuk ini mungkin Mas Arif, karena Mas Arif adalah orang yang pertama percaya mimpi Qasim, berarti ya. Dan sudah ada kelompok orang-orang yang juga dari Indonesia. Yang kelima, kemudian saudara Imran Abbasi dan Abdullah Quraisy datang untuk mempelajari mimpi saya dan mereka membantu saya dengan mengatur wawancara publik, artikel berita. Kesempatan ini memungkinkan saya untuk keluar secara terbuka sehingga orang dapat mengenali saya dan tahu bahwa itu adalah orang yang nyata. Jadi bukan karang-karangan itu ya. Setelah itu banyak orang yang mulai percaya dengan mimpi saya dan setelah menonton video saya. Banyak orang yang masih mengenali dan bergabung sebagai helper sehingga mereka tahu siapa saya. Saudara Muhammad Qasim telah mengatakan sebelumnya bahwa penafsiran mimpi yang dilakukan oleh orang lain adalah tidak benar. Dan ini telah ditunjukkan kepadanya dalam mimpi bahwa saudara Qasim yang mengerti mimpi yang telah dilihatnya dan tidak boleh ditafsirkan oleh orang lain. Baik, kita akan jawab. Lalu sebelum dijawab, ini ada tambahan dari orang yang menulis, mungkin inti helper yang lain atau helper yang nulis tadi, walau alam. Ada beberapa kekeliruan dari Gajah, di antaranya menganggap Qasim masih tertutup topeng Dajjal dan belum bisa diikuti. Tidak ada yang salah dengan mimpi tersebut dan mimpi Gajah, dan sebaliknya mimpi Gajah tersihir Dajjal. Nah, mimpi Gajah tersihir Dajjal. Nah, ini kurang jujur nih ya. Seharusnya orang-orang Gajah ini juga menutup-nutupi ini. Ini agak-agak berbau fitnah ini. Seolah-olah Gajah iya memang helper sebelah. Seolah Gajah secara umum. Padahal mimpinya Qasim sendiri hanya 2/3 orang-orang Gajah yang tersihir Dajjal ya. Seharusnya menjadi acuan Kang Diki untuk bermuhasabah katanya. Kenapa ada mimpi tersebut? Kesalahan apa yang mengakibatkan munculnya Al-Mubashir tersebut? Baik. Nah ini, jadi dia hanya bisa melihat secuil, tapi dia tidak melihat apa yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim sendiri. Begini. Pertama, kita komentari ya. Komentar pertama adalah dari mimpi Muhammad Qasim sendiri. Apa mimpinya? Salah satu mimpinya mengatakan begini. Pada mimpi kali ini Muhammad Qasim diperlihatkan ada beberapa orang dengan rahmat khusus dari Allah yang Dajjal tidak berkuasa atas mereka. Titik. Mimpi Qasim nih. Jadi Qasim melihat ada beberapa orang yang dengan rahmat khusus dari Allah, Dajjal tidak akan berkuasa dengan mereka. Jadi bukan Qasim loh itu. Qasim diperlihatkan beberapa orang. Jadi orang inilah yang tidak akan tersihir Dajjal, tapi Qasim tidak mengatakan bahwa saya yang tidak tersihir. Tidak dalam mimpi ini. Oke. Jelas ya? Yang berikutnya ditambah lagi. Siapa gerangan orang itu? Salah satunya. Mimpi Mbak Rianti mengatakan, nih, memperkuat nih ya, apa pendapat kita sebelumnya. Karena pendapat yang sahih itu adalah orang yang sudah mengenal dan tabayun dengan luas. Alangkah bodohnya, paling bodoh, paling terbodoh, orang yang meyakini sesuatu yang dia tidak tahu sesungguhnya. Ya.
Mimpi Mbak Rianti mengatakan, mimpi baru loh, baru sebulan yang lalu kurang lebih. Di dalam mimpinya itu digambarkan Muhammad Qasim masih tertutup topeng Dajjal. Dan Kang Diki karena rahmat Allah tidak akan terkena fitnah Dajjal. Berarti ada kesamaan dengan mimpi Muhammad Qasim. Sekali lagi, saya bukan berniat sedikit pun untuk ria. Karena saya akhirnya punya prinsip. Dulu saya malu-malu. Tapi iya, Nabi juga menjelaskan ya firman Allah. Sayalah Nabi. Sayalah utusan terakhir. Apa disebut ria itu? Tidak kan, karena menyampaikan kalam ilahi. Muhammad Qasim juga begitu. Kalau ucapan tadi saya ria, ingin menonjolkan diri, ya Qasim juga ria dan menonjolkan diri. Karena dialah yang nanti akan berperang dengan Dajjal, dialah yang akan memimpin umat Islam, dialah yang punya cahaya, dialah yang segala macam. Itu sombong loh kalau gitu. Jadi tolong yang jernih hatinya. Tapi bagi para pedengki ya pasti akan diputar balik terus. Nah, oke. Mimpi Mbak Rianti itu adalah saya menjelaskan saja untuk melengkapi kebenaran Muhammad Qasim sendiri mimpinya. Bahwa ada sekelompok, ada beberapa orang, hanya beberapa orang dalam Qasim itu. Yang karena rahmat Allah, yang Dajjal tidak berkuasa atas mereka. Tanya Muhammad Qasim. Ya. Tuh, alhamdulillah, berarti ini benar. Hadis Nabi benar, mimpi Qasim benar, dan juga Mbak Rianti benar. Ya. Oke. Itu tanggapan pertama saya. Nah, kemudian saya ingin membacakan mimpi Muhammad Qasim tentang topeng Dajjal itu. Nah, kalimat tadi itu ada dalam mimpi topeng Dajjal. Ini saya baru baca nih, selintas barusan. Loh, ada di sini tuh rupanya. Yang saya bacakan tadi. Mimpi Muhammad Qasim tentang topeng Dajjal. Ini analisa kedua ya, tanggapan kedua. Saya bacakan dulu mimpinya yang lengkap. Pada mimpi kali ini, Muhammad Qasim diperlihatkan ada beberapa orang dengan rahmat khusus dari Allah yang Dajjal tidak berkuasa atas mereka. Mereka mengatakan apa yang aku sampaikan dan mereka mengetahui bahwa namaku adalah Qasim. Yaitu siapa Qasim ini? Nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Nama kunyah, ya. Makanya nggak boleh Nabi Muhammad bilang, kalian boleh kasih nama apapun, tapi tolong jangan nama kunyahku. Yaitu siapa nama kunyahku? Abu Qasim. Tuh berarti ini sesuai dengan hadis. Namanya sama dengan namaku. Atau mirip atau segala macam. Ya. Aku gembira saat bertemu dengan orang-orang ini. Lalu orang-orang ini menyebarkan pesanku bersamaku. Namun tidak ada yang mengenalkan kami kecuali sedikit. Kemudian 1-2 orang yang dulu percaya kuat kepadaku pergi. Dan aku menjadi kaget. Ingat nih, ada kata kaget. Ya. Jadi tidak sama dengan alasan tadi mimpi Qasim. Lihat ya, kita urai dengan cermat ini. Tadi orang-orang yang baru percaya melalui email, melalui sosmed, karena si artis ini mengatakan, kamu ini nggak terbuka, jangan-jangan kamu ini palsu, nggak jelas. Ya nggak usah kaget, betul tidak? Loh iya, orang pergi lagi juga nggak apa-apa, orang di sosial media, kita tahu dari mana bahwa dia percaya, kan belum tentu. Hanya mendukung, oh iya, mimpimu bagus gitu, gitu aja. Belum diuji, apa yakin nggak? Nah, jadi ini lemah alasan Qasim. Alasan yang terkuat adalah, nih lihat ya. Saya ulang ini. Kemudian 1-2 orang yang dulu percaya kepada aku pergi dan aku menjadi kaget. Titik, penting itu. Apa yang terjadi pada mereka ini? Tuh. Artinya Qasim kaget itu tidak nyangka. Kenapa? Saya punya keyakinan. Inilah peristiwa yang terjadi dengan orang gajah waktu itu. Kaget itu kan tadinya kita akrab, bayangin. Kita akrab, kayak sehidup semati dengan Qasim. Oh, kadang-kadang
minumnya satu gelas kadang-kadang, ya akrab sekali. Saya pijitin, mukanya saya kerebas-kerebas itu loh. Saya tuh, muka dia tuh saya kerebas-kerebas. Saya bercanda-canda. Yang paling juga nggatkan, alisnya kayak kawat loh. Alis, tebal banget nih. Saya mengenal semua. Sampai giginya, sampai mulutnya, sampai dia pasrah sama saya dikuak-kuak gitu. Karena dia pengen, kan dia tuh manja orang ya. Mungkin karena apa ya, merasa punya teman, karena dia bilang saya tidak punya teman. Jadi kalianlah teman saya gitu ya, yang dekat dengan saya. Nah, makanya setiap hari datang ya ke sana untuk makan, untuk kadang-kadang dia datang lusuh, dia bilang I'm hungry gitu kan. Ya sudah, masak gitu atau beli online. Oke. Jadi akrab, makanya kaget. Betul, kejadian ini. Tiba-tiba semua berbalik kanan ya, hampir semua. Harusnya itu berpikir ya. Jadi pendapat Qasim itu keliru. Lalu aku menjadi sulit bernapas. Nah ini dia. Sulit bernapas itu menggambarkan kesal, bingung, apalagi panik, macam-macam lah. Sulit bernapas itu menunjukkan. Dan saat itu benar. Qasim pusing, puyeng, stres. Tahu dari mana? Dari Maulana Abbas yang datang dari situ. Qasim pusing, pokoknya dia marah-marah terus segala macam. Karena kaitan dengan Yunidia yang baru kita buka bahwa Yunidia ternyata kelompoknya membuat cerita palsu akan dinikahi oleh Qasim. Kan jadi rame tuh. Karena peristiwanya rame, maka tentu menghujam Qasim. Kenapa? Waduh, Gajah ini orang yang kelompok yang menyebarkan mimpiku deh ini, tetapi tiba-tiba kok harus berlawanan begini? Nah, membuat kaget. Ini yang benar. Kalau kemarin hanya orang komentar di sosmed yang mendukungmu, belum sampai peristiwa ini. Mari kita pakai akal sehat ya. Terusan. Pasti mereka pergi. Mereka tidak dapat mengenaliku. Ini karena topeng Dajjal. Betul. Buya Adzkar dan yang lain ya, menganggap Qasim itu orang minimal baik dari sisi syariat, minimal, tidak harus hebat. Orang biasa tapi bawa sholatnya ya sholat lah gitu ya. Nah, Buya Adzkar kaget. Loh, bener nggak sholat ini? Bukan dia, bukan Imam Mahdi. Mustahil Al-Mahdi tidak sholat. Karena sholat itu tiang agama. Dia kan kiai. Orang punya pondok pesantren banyak. Bukan Imam Mahdi ini. Ini Dajjal katanya. Kenapa? Karena nggak mungkin. Masa dia meruntuhkan tiang agama, misalkan contoh itu. Itu yang dinyatakan oleh Buya Adzkar. Apalagi lihat perilakunya. Balik kanan. Kan ini peristiwa yang sesungguhnya pada saat itu. Jadi siapa bilang peristiwa ini pada awal-awal Muhammad Qasim muncul, mustahil, nggak nyambung ceritanya. Ya. Baik. Jadi tidak mengenali memang gambaran kita ya minimal walaupun dia agamanya biasa tapi jangan meruntuhkan agama lah. Ini kok bertolak belakang ini. Melanggar syariat, banyak melanggar syariat Qasim ya. Oke. Temanku berkata, nih temanku, ini pasti ulah Dajjal agar orang-orang percaya kepadaku meninggalkanmu. Tuh. Ya. Baik. Gajah sudah mantang nih. Ya. Kita silaturahim ke tokoh-tokoh, bergerak terus, mempersiapkan tim pendahulu di Pakistan, bayangin aja. Ini perlu biaya yang tidak terhingga sebetulnya. Tapi gara-gara perempuan, ya, Qasim kan gara-gara perempuan ini. Yang membuat fitnah, akhirnya berantakan coba. Ya, tuh lihat ini, benar nih, sesuai. Ya, baik, jelas sekali. Orang-orang percaya jadi ragu, banyak. Gara-gara ribut ini, jadi rame nih. Wah, Qasim tidak sholat, Qasim, wah, kan, akhirnya kan,
Akhirnya dia ditanya wartawan, ngaku benar, iya memang saya kadang sholat, kadang kan begitu kata Qasim sendiri. Akhirnya orang ragu, yang tadinya saya sudah capek-capek kepada tokoh-tokoh agama, jadi mundur-mundur semua coba. Ya, kiai-kiai yang saya temuin, saya chat, nggak jawab-jawab lagi sekarang. Saya dapat informasi, Kang. Ya intinya jadi ragu lah. Tuh, ini peristiwa yang benar. Aduh. Aku melepaskan topeng itu dan berkata bahwa Dajjal belum sekuat sepenuh saat ini, tetapi dia telah sekuat ini. Seberapa bahaya dia nanti setelah memperoleh kekuatan penuh. Tuh, artinya menunjukkan kebenaran ini, kebenaran yang Nabi sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa betul kata Nabi, siapapun yang bertemu dengan Dajjal, yang mendatangi Dajjal walaupun dia merasa beriman, kuat imannya, takluk sama Dajjal. Itu kata Nabi. Betul. Al-Mahdi pun juga kalah. Baik. Berikutnya. Konteks ini, analisa ini. Tadi menarik nih. Ada kalimat temannya yang mengingatkan. Betul tidak? Nah, sedangkan peristiwa dulu nggak ada yang ngingetin. Dan beda. Bukan satu peristiwa tertutup topeng Dajjal. Ingat, kalau Allah menggambarkan topeng Dajjal untuk sesuatu yang Muhammad Qasim belum menunjukkan identitas, masa dikaitkan dengan topeng Dajjal? Dajjal itu citra buruk yang Allah nisbahkan ke dia. Pertama, arti Dajjal itu kan menutup-nutupi kebenaran menjadi, ya. Yang kedua, pembohong besar. Ya, membawa-bawa ke surga padahal neraka. Jadi citra Dajjal itu buruk dan orang yang paling harus diwaspadai karena akan memurtadkan banyak orang. Masa gara-gara tidak mau dulu awal-awal menyampaikan identitasnya, wajar, saya pun begitu. Kalau sekarang saya menyebarkan mimpi Qasim, kan saya juga nggak berani terbuka di sini siapa saya, cuma di Chandra aja. Mungkin nggak mau juga nyebarin nomor handphone saya dulu melalui internet dulu. Wajar, itu persis yang wajar, bukan Dajjal itu. Ya, maka aneh kalau ini dikaitkan dengan Dajjal, peristiwa itu. Yang paling benar mendekati kebenaran, apalagi disaksikan mata oleh kita banyak orang, peristiwanya terjadi, maka yang lebih tepat adalah peristiwa pada saat kita rame-rame itu terjadi, ya. Bahkan banyak yang balik kanan, bahkan menyerang balik Qasim bahwa dia bukan Al-Mahdi. Ini yang benar seharusnya. Kenapa? Karena bikin Qasim pusing. Digambarkan dengan sesak napas. Berarti kan kalau sesak napas itu darurat gitu, udah mau setengah mati kan. Kira-kira gitu ya gambarannya. Jadi artinya sesuatu yang membuat dia kesal, membuat dia geram, membuat dia pusing. Itu bro, harusnya. Ya. Bukan gara-gara identitas awal. Ya wajar, Qasim nggak pusing kalau itu mah. Ya saya menyebarkan mimpi, dikritik. Kamu siapa? Ini jangan-jangan kamu bikin ngarang-ngarang. Ya nggak pusing lah. Oh ya memang sih. Saya juga mau ngomong saya malu. Itu mah bukan pusing. Bukan, masa gara-gara nggak menyebarkan nama saya atau identitas saya di mana, alamat di mana, lalu saya nggak begitulah, bro. Ya, yang bener dong. Ini kritikan sekaligus untuk Muhammad Qasim. Cocok dengan mimpi yang lainnya. Ingat, Qasim, nah ini lagi nih. Ini udahlah bahalulah, helper nih, udah nggak ada lagi bahasa lain. Baca mimpi ini. Ayo, saya ulang, baca mimpi ini, baca mimpi ini. Lihat, dalam mimpi lain Qasim mengatakan dia mulai memahami takwil-takwil itu setelah ketemu beberapa penakwil. Aduh, mau saya ngomong kalimat lebih kasar lagi. Lihat cerita ini, Qasim pada saat itu awal baru menyebar mimpi, belum ketemu orang, belum ketemu penakwil. Nah, jadi baca dong itu. Makanya sesuatu analisa jangan dengan penyakit hati. Mimpi Qasim yang lain mengkonfirmasi ini, bahwa ketika awal
dia pengakuan dulu ini sudah kejadian, bohong itu, Qasim bohong. Ya sudah, jelaskan saja. Atau Qasim salah menganalisa karena apa? Karena dia belum masih polos kayak begini nih. Ya. Oke, Qasim pun tidak diprotek oleh Allah untuk tidak tersi Dajjal, kan dalam mimpinya tadi begitu. Hanya orang-orang, bukan dia. Harusnya kan orang-orang ini, sebagian orang ini dan saya, Allah kasih anugerah tidak tersi Dajjal. Tuh harusnya begitu kan. Tapi orang lain dia lihat. Nah, jelas ya. Jadi sangat jelas Al-Mahdi itu akan memahami takwil-takwilnya setelah ketemu dengan orang-orang yang menakwilkan mimpi. Tapi dia tidak puas. Dan itu baru terjadi setelah Gajah. Beberapa berikutnya baru ketemu. Pertama ketemu Ustaz Saiful Hijam. Benar kejadian. Masya Allah, benar berarti dalam mimpinya dia akan ketemu dengan orang penakwil tuh. Lalu dia tahu lagi ketemu dengan siapa? Bukan ketemu tidak harus ketemu langsung. Dia baca mungkin takwilnya, dia baca apa? Dari orang lain. Siapa namanya? Mas Tommy Al-Bajari tuh, ada lagi penakwil. Itu kejadian mimpinya tuh, bro. Ya, kejadian tuh. Kapan kejadian itu? Jauh setelah rame ini semua. Karena Ustaz Saiful Hijam ke Malaysia ketemu kan setelah beberapa bulan rame peristiwa itu. Ayo dong pakai akal sehat, ya. Jangan pakai nafsu. Jangan pakai emosi. Saya di sini bukan emosi, marah aja gitu. Karena ini kok orang nih topeng Dajjal itu, dan Anda itu jadi kaki tangan Dajjalnya, ya. Oke. Mereka mengatakan, apa yang aku sampaikan dan mereka mengetahui bahwa namaku adalah Qasim. Aku menjadi gembira saat ketemu dengan orang-orang ini tuh. Artinya baru dia sadar, ya. Berikutnya nanti. Oke, saya kira jelas. Oke, begini-gini, terusan, mimpinya masih ada. Lalu orang-orang ini menyebarkan pesanku bersamaku, namun tidak ada yang mendengarkan kami kecuali sedikit. Kemudian satu dua orang, oh ya sudah ya, udah, oke. Oke. Nah, ini menarik. Siapa yang mengatakan bahwa dia tertutup topeng Dajjal dalam mimpinya? Ini analisa berikutnya nih terhadap mimpi ini. Siapa yang mengetahui bahwa oh ternyata betul ada topeng Dajjal di mukanya? Siapa? Temannya dia tuh dalam mimpinya. Saya ulang dari atas sedikit. Pasti mereka pergi karena mereka tidak mengenaliku karena topeng Dajjal ini. Temanku berkata, pasti ini ulah Dajjal agar orang-orang percaya kepadamu meninggalkanmu. Tuh, orang yang percaya. Berarti yang meninggalkan itu benar-benar harus percaya. Percaya harus dikonfirmasi secara langsung. Face to face ada pernyataan-pernyataan yang kuat. Ini jadinya lebih mendekati peristiwa ketika Gajah sudah begitu dekat dengan Al-Mahdi, kemudian balik kanan. Jadi lebih benar itu. Dan siapa yang mengingatkan? Temanku. Ngomongnya apa? Ini pasti ulah Dajjal. Apa Imran Abbasi dengan tadi Abdullah Quraisy ngomong Dajjal? Bukan. Enggak, dia hanya ngomong, bro, supaya orang percaya, cobalah kamu buka identitasnya kan. Itu bukan Dajjal itu. Ya wajar lah, Mas Jadi, kamu kan mau nyebarin mimpi. Udahlah, kamu harus supaya orang tahu, tampil kamu ya di media. Itu bukan Dajjal, itu proses yang wajar. Proses alamiah, seseorang malu-malu dulu, lalu pelan-pelan dia yakin. Itu bukan Dajjal itu. Karena Allah mengabarkan Dajjal ini dalam mimpi sendiri. Yang buruk, yang macam-macam lah gelar Dajjal itu ya. Nah, jadi temanku berarti sudah jadi teman, sudah akrab dan sebagainya. Kalau teman tuh akrab, ya. Jadi intinya insya Allah ini adalah peristiwa yang sudah terjadi ketika memang salah satunya ya. Walau alam apakah ini yang dimaksud Allah, saya pun kurang tahu. Tapi saya memang menyurati Muhammad Qasim
menyatakan dengan jelas di dalam surat itu, kamu masih tertutup topeng Dajjal. Lepas topeng Dajjal itu. Ya, selama kamu masih topeng Dajjal, kamu ini akan begini, akan begini, akan begini. Ya, oke. Saya kira itu kurang lebih mimpinya ya. Nah, ternyata tadi sudah awal dikonfirmasi oleh Mbak Rianti ya bahwa Muhammad Qasim masih tertutup topeng Dajjal. Dan justru katanya Kang Diki yang tidak akan terkena sihir Dajjal atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira ya. Kurang lebih demikian penjelasan ini. Kenapa saya jelaskan? Karena ini waktunya memang. Saya sudah menabuh genderang perang sejak hampir 2 bulan yang lalu. Saya berjanji ingin memisahkan orang-orang di sekeliling Muhammad Qasim, karena saya yakin kita sudah bikin tema kajian kemarin dengan ilmiah. Saya menyampaikan bahwa tidak sedikit orang-orang di sekeliling Muhammad Qasim itu adalah kaki tangan Dajjal dengan bukti-bukti yang sangat akurat dan sulit dibantah. Ya, maka ini bagian dari skenario tuh, bagian dari grand design yang saya lakukan untuk segera Qasim sadar. Karena jangan lupa, saya sebagai penutup nih, ya, dari kajian ini penting nih. Beberapa helper yang saya kenal baik, ya, artinya sering komunikasi dan ada di Majelis Gajah, ya. Ada juga yang sudah keluar dari Majelis Gajah, dia netral karena lihat pertengkaran ini, ya, dia netral tapi selalu menghubungi saya, ya, selalu mensupport saya. Ada juga karena pertengkaran antar helper lah ya, di internal yang saya juga tidak tahu, tiba-tiba mereka saling panas keluar, tapi tetap dia hormat kepada saya. Kang, saya tahu ya Akang sendiri dan sebagainya, bisa berbeda dengan helper lain, artinya di dalam internal Gajah. Nih, ini saya mewakili dari mimpi-mimpi banyak teman-teman helper lain, ya. Mereka sering diperlihatkan di dalam mimpi-mimpinya tentang saat ini sifat MQ yang negatif tuh. Keras kepala tuh. Benar kan? Gampang tersinggung tuh. Benar. Ego. Dan suka membela diri. Persis. Itu yang juga saya tahu. 6 bulan itu saya mengenal Muhammad Qasim betul nih. Berarti mimpinya benar dari Allah ini. Mimpi teman-teman ini. Untuk menggambarkan keadaan Al-Mahdi saat ini. Maka wahai seluruh umat Islam, benarlah apa yang Nabi sampaikan bahwa Al-Mahdi harus diislah total. Segalanya diislah. Sifat, segala macam ini. Intinya ya semualah ya. Nah, tapi di dalam mimpi-mimpi itu ada sifat positifnya juga. Nah, saya harus adil juga dong ya. Ketika orang mengatakan Qasim tidak sholat, saya bantah. Siapa bilang Anda fitnah itu? Loh, banyak yang ngomong, ya salah itu. Yang benar kadang-kadang sholat, kadang itu yang benar. Jadi futur, kalau saya bahasnya futur. Saya kalau salah pendapatnya saya hantam juga, ya. Saya luruskan. Nah, jadi demikian juga. Selain negatif, positif, banyak juga positifnya. Dia saya lihat ya, orangnya santun. Kalau ketawa itu tidak pernah kayak saya gitu. Dia selalu nutup muka, ya, dan sebagainya. Oke. Di dalam mimpinya teman-teman itu mengatakan intinya gini. Ada sifat positifnya, ada tanggung jawabnya terhadap orang yang dipimpinnya kalau nanti ya, dan juga tulus dan setia katanya ya, dan sebagainya. Nanti ke depannya dia juga akan mampu menjadi seorang pemimpin, melindungi, tulus, setia, adil, dan memakmurkan masyarakat serta penyayang. Tuh, nanti juga begitu katanya ya. Jadi rekan sekalian, itu nanti yang akan terjadi kepada Muhammad Qasim. Walaupun sebetulnya baiknya juga banyak, Qasim saat ini banyak. Ya memang seperti yang saya katakan tadi,
Orang memang jujur, super jujur. Itu baik dia kan, keunggulan dia. Dia tidak sholat juga, tidak pura-pura sholat. Kalau kita kan ada tamu, zuhur, waktunya zuhur, masa kita nggak sholat? Ya sudah, ikut sholat sajalah. Ada mertua datang, masa nggak sholat kan? Ya sholat lah, padahal kemarin-kemarin nggak sholat. Nah, itu ketidakjujuran kita. Kalau Qasim jujur, makanya mimpi yang paling benar akan diterima oleh yang paling jujur. Ya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, apabila telah dekat waktunya, kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya,